Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan materi peradaban masa Bani Abbasiyah periode pertama tahun 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi. Kelompok 5 terdiri atas 6 anggota. Yang pertama, Adelia Herkusuma nomor absen 1. Yang kedua, Farhan Fauzan Suroso nomor absen 16. Yang ketiga, Kansa Elina Kristanti nomor absen 21. Yang keempat, Nova Rizky Hardiansyah nomor absen 26. Yang kelima, Tailita Naila Insyira nomor absen 33. Dan yang terakhir, saya sendiri, Titis Nurlita Astari nomor absen 34. Terbentuknya Bani Abbasiyah periode pertama. Periode pertama tahun 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi, yaitu periode pengaruh Persia. Pada era ini, khalifah masih memegang penuh kekuasaan, sementara kekuatan sebenarnya berada di tangan orang-orang Persia. Bani Abbasiyah merupakan kekhalifahan kedua Islam yang berkuasa di Baghdad, Irak. Dinasti ini berlangsung dari masa kekuasaan Abu Abbas As-Saffah sampai Al-Wasti' di tahun 750 sampai 847 Masehi. Bani Abbasiyah merupakan masa pemerintahan umat Islam yang memperoleh masa kejayaan yang gemilang, bahkan kerap dijuluki The Golden Age. Pada masa ini banyak kesuksesan yang diperoleh oleh Bani Abbasiyah, baik itu di bidang ekonomi, politik, dan ilmu pengetahuan. Khalifah yang berkuasa. 1. Abdul Abbas As-Saffah 750 sampai 754 Masehi. Pada 125 Hijriah, saat pemerintahan Bani Umayyah tengah mengalami kemunduran, gerakan Abbasiyah semakin gencar. Ibrahim bin Muhammad mendeklarasikan gerakannya, namun gerakan ini diketahui oleh khalifah terakhir Bani Umayyah, kemudian Ibrahim pun ditangkap dan dipenjara. Posisi Ibrahim digantikan oleh saudaranya, Abdullah bin Muhammad, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Abdul Abbas As-Saffah. Pada 3 Rabiul Awal 132 Hijriah, Abdullah As-Saffah dibayat sebagai khalifah pertama Bani Abbasiyah di Masjid Kufah. Gelar As-Saffah itu diberikan orang-orang karena ia terkenal dengan sifat yang tidak mengenal belas kasihan terhadap Bani Umayyah. Abdul Abbas As-Saffah memangku jabatan khalifah selama 4 tahun dan akhirnya meninggal di usia 33 tahun di kota Hashimiyah, tepatnya Zulhijjah 136 Hijriah karena penyakit yang dideritanya. Sebelum meninggal, ia menunjuk saudaranya Abu Ja'far Al-Mansur sebagai pengganti. Dua, Abu Ja'far Al-Mansur 754 sampai 775 Masehi, sang pembangun imperium. Abu Ja'far Al-Mansur menjabat khalifah kedua Bani Abbasiyah menggantikan saudaranya Abdul Abbas As-Saffah. Pada 136 Hijriah atau 754 Masehi, Abu Ja'far Al-Mansur mengatur politik dan siasat pemerintahan Bani Abbasiyah. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur sangat mewaspadai 3 kelompok yang menurutnya dapat menjadi batu sandungan bagi Bani Abbasiyah dan dirinya. Kelompok pertama dipimpin Abdullah bin Ali. Ia menjabat panglima perang Bani Abbasiyah. Kegagahan dan keberaniannya dikenal luas. Kelompok kedua dipimpin Abu Muslim Al-Khurasani, orang yang berjasa besar dalam membantu pendirian dinasti Abbasiyah. Kelompok tiga adalah kalangan Syiah yang dipimpin pendukung berat keturunan Ali bin Abi Thalib. Masyarakat luas banyak yang simpati karena dalam gerakan mereka membawa nama-nama keluarga Nabi Muhammad SAW. Al-Mansur adalah orang yang sangat mencintai ilmu pengetahuan, sehingga memberikan dorongan dan kesempatan yang luas bagi cendekiawan untuk mengembangkan riset ilmu pengetahuan. Penerjemahan buku-buku Romawi ke dalam bahasa Arab yang menjadi bahasa internasional saat itu dilakukan secara khusus dan profesional. Ilmu falak atau astronomi dan filsafat mulai digali dan dikembangkan. Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur menertibkan pemerintah di bidang administrasi untuk memperkuat kekuasaan Bani Abbasiyah.
Khalifah Al-Mansur juga mengadakan penyebaran dakwah Islam ke Bizantium, Afrika Utara, dan mengadakan kerjasama dengan Raja Pepin dari Perancis. Menjelang penghujung 158 Hijriah, Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur berangkat ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji. Namun dalam perjalanan ia sakit lalu meninggal dunia. Beliau wafat dalam usia 63 tahun dan memerintah selama 22 tahun. Jenazahnya dibawa dan dikebumikan di Baghdad. 3. Muhammad Al-Mahdi 775 hingga 785 Masehi. Muhammad Al-Mahdi lahir pada tahun 129 Hijriah. Ada juga yang mengatakan tahun 126 Hijriah. Al-Mahdi adalah khalifah pertama yang memerintahkan ulama untuk menulis buku menentang orang-orang sindik dan mulhid atau ingkar. Beliau juga yang pertama kali membuat jaringan pos antara Irak dan Hijaz. Masa pemerintahan Al-Mahdi bisa dikatakan masa kejayaan dan kemakmuran karena rakyat hidup dengan tentram dan damai. Masa pemerintahan Al-Mahdi dimulai dengan pembebasan para narapidana politik dan tahanan politik. Pembangunan yang dilakukan di masa itu meliputi peremajaan bangunan Ka'bah dan Masjid Nabawi, pembangunan fasilitas umum, pembangunan jaringan pos yang menghubungkan kota Baghdad dengan kota-kota besar Islam lainnya. Al-Mahdi menurunkan pajak bagi golongan kafir zimmi, juga memerintahkan pegawai-pegawainya untuk tidak bersikap kasar ketika memungut pajak. Al-Mahdi menaklukkan daerah Hindustan atau India dan di wilayah Romawi. Al-Mahdi bersikap keras terhadap orang-orang yang menyimpang dari ajaran Islam, yaitu penganut ajaran Manawiyah paganistik atau penyembah cair dan kegelapan, dikenal dengan kaum Sindik. Gerakan lain yang muncul saat masa kepemimpinan Khalifah Al-Mahdi yaitu A. Gerakan Muqannah Al-Khorasani yang menuntut dendam atas kematian Abu Muslim Al-Khorasani. B. Kemunculan Al-Muqannah. Mereka sering memenangkan peperangan menghadapi kaum muslimin serta menawan muslimah dan anak-anak. C. Terjadilah pengepungan di sebuah kota di mana Al-Muqannah bersembunyi. Sebuah aksi bunuh diri massal dilakukan Al-Muqannah bersama pengikutnya dengan cara membakar diri. Pada tahun 159 Hijriah, Al-Mahdi mengangkat kedua anaknya, Musa Al-Hadi dan Harun Ar-Rasyid sebagai putra mahkota secara berurutan. Pada tahun 169 Hijriah, Al-Mahdi meninggal dunia dan beliau memerintah selama 10 tahun. Suatu riwayat menyebutkan, beliau meninggal karena jatuh dari kudanya ketika sedang berburu, sedang pada riwayat lain mengatakan Al-Mahdi wafat akibat diracun. 4. Musa Al-Hadi 785 hingga 786 Masehi, pembasmi kaum Sindik. Musa Al-Hadi menjabat Khalifah Abbasiyah keempat menggantikan ayahnya, Khalifah Al-Mahdi. Beliau dilahirkan di Rai pada 147 Hijriah. Khalifah Al-Hadi menjalankan pemerintahan hanya 1 tahun 3 bulan. Pusat perhatian umat Musa Al-Hadi ketika menjabat khalifah adalah membasmi kaum Sindik. Di akhir pemerintahan, kelompok ini semakin merebak. Untuk itu, Khalifah Musa Al-Hadi tidak mau ambil resiko. Dengan tegas, ia memerintahkan pasukannya untuk membasmi kelompok ini sampai ke akarnya. Tantangan terhadap Khalifah Musa Al-Hadi tak hanya muncul dari kaum Sindik, melainkan dari kaum Husain bin Ali keturunan Ali bin Abi Thalib. Karena saat perundingan tidak mencapai kata mufakat, terjadilah pertempuran di suatu tempat antara Madinah dan Makkah yang dikenal dengan nama Fakh. Musa Al-Hadi tewas pada 16 Rabiul Awal 170 Hijriah. Ada yang mengatakan sang khalifah jatuh dari jurang dan tertancap pada sebatang pohon. Ada juga yang mengatakan beliau meninggal karena radang usus hingga perutnya bernanah. Riwayat lain mengatakan beliau diracun oleh ibunya sendiri. 5. Harun Ar-Rasyid memerintah pada tahun 786 sampai 809 Masehi. Julukannya adalah sang pembangun peradaban. Harun Ar-Rasyid dilahirkan pada Februari tahun 763 Masehi. Harun Ar-Rasyid diangkat menjadi khalifah pada September 786 Masehi pada usia 23 tahun. Jabatan khalifah itu dipegangnya setelah saudaranya Musa Al-Hadi wafat. Daulah Abbasiyah mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Harun Ar-Rasyid. Khalifah Harun Ar-Rasyid juga sangat giat dalam penerjemahan berbagai buku berbahasa asing ke dalam bahasa Arab.
Khalifah Harun ar-Rasyid wafat pada usia 45 tahun di Khurasan pada tahun 193 Hijriah atau 809 Masehi setelah menjadi khalifah selama kurang lebih 23 tahun 6 bulan. Ia meninggal saat memimpin Perang Tus, sebuah wilayah di Khurasan. Masa kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid, banyak pedagang dan saudagar yang menanamkan investasinya pada berbagai bidang usaha di wilayah Bani Abbasiyah pada masa itu. Dibangun masjid-masjid, perguruan tinggi, madrasah-madrasah, dan rumah sakit dan sarana kepentingan umum lainnya banyak dibangun pada masa itu. Enam, Al-Amin, memerintah pada tahun 809 sampai 813 Masehi. Julukannya adalah Khalifah Dua Daulah. Muhammad bin Harun al-Rasyid menjabat khalifah ke-6 Daulah Abbasiyah pada usia 24 tahun. Dalam sejarah, ia dikenal sebagai Khalifah Al-Amin. Khalifah Al-Amin tewas di tangan pasukan saudaranya sendiri di usia 28 tahun. Masa pemerintahannya berlangsung selama 4 tahun 8 bulan. Konflik yang terjadi pada saat kepemimpinan Khalifah Al-Amin adalah: 1. Kaisar Nikephoros membatalkan perjanjian damai dengan Daulah Abbasiyah dan melancarkan serangan. 2. Di kota Hims terjadi pergejolakan, berujung dipecatnya Gubernur Ishaq bin Sulaiman, dan karena tidak mampu memadamkan pemberontakan, lalu posisinya digantikan Abdullah bin Sa'id al-Haris. 3. Al-Ma'mun merasa marah pasalnya ia yang direncanakan menjadi khalifah setelah Al-Amin. Namun beberapa pihak malah mendesak Al-Amin untuk mengangkat putranya sendiri, Musa bin Muhammad Al-Amin. Yang ketujuh, Al-Ma'mun, memerintah pada tahun 813 sampai 833 Masehi. Julukannya adalah Khalifah Pengembang Sains. Abdullah Al-Ma'mun bin Harun ar-Rasyid adalah khalifah ke-7 Bani Abbasiyah yang melanjutkan kepemimpinan saudaranya Al-Amin. Khalifah Al-Ma'mun memperluas Baitul Hikmah yang didirikan ayahnya, Harun ar-Rasyid, sebagai akademi ilmu pengetahuan pertama di dunia. Beliau menjadikan Baghdad sebagai kota metropolis dunia Islam, sekaligus pusat ilmu pengetahuan, pusat kebudayaan, peradaban Islam, dan pusat perdagangan terbesar di dunia selama berabad-abad lamanya. Lembaga lain yang didirikan pada masa Al-Ma'mun adalah: 1. Majelis Al-Munazaroh sebagai lembaga pengkajian keagamaan yang diselenggarakan di rumah-rumah, masjid-masjid, dan istana khalifah. 2. Baitul Hikmah diperluas menjadi lembaga perguruan tinggi, perpustakaan, dan tempat penelitian. Lembaga ini memiliki ribuan buku ilmu pengetahuan. Gerakan Al-Ma'mun di bidang ilmu adalah gerakan penerjemahan karya-karya kuno dari Yunani dan Syria ke dalam bahasa Arab, seperti ilmu kedokteran, astronomi, matematika, dan filsafat alam secara umum. Khalifah Al-Ma'mun juga tercemari oleh paham yang menganggap Al-Quran itu makhluk. Orang yang tidak setuju dengan pendapat ini akan dihukum. Imam Sajadat dan Al-Qawariri juga mengakui bahwa Al-Quran sebagai makhluk. Ketika ditelusuri, keduanya mengaku karena terpaksa. Mereka berpendapat bahwa dalam agama, jika kondisinya terpaksa, memperbolehkan seseorang untuk mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan keimanannya. Kendati demikian, Imam Ahmad dan Muhammad Nuh tetap tidak mau mengakui bahwa Al-Quran itu makhluk. Ia juga pernah diminta oleh pamannya Ishaq bin Hanbal untuk melakukan taqiyah atau pura-pura. Namun Imam Ahmad tidak mau. Khalifah ke-8 Al-Mu'tasim Billah. Masa pemerintahan 833 Masehi sampai dengan 842 Masehi. Dikenal sebagai pendiri kota Samara. Muhammad bin Harun ar-Rasyid menjabat sebagai khalifah menggantikan saudaranya, yaitu Al-Ma'mun. Dalam literatur sejarah, ia dikenal dengan julukan Al-Mu'tasim Billah, yaitu yang berlindung kepada Allah. Ia mempunyai tubuh yang kekar dan kuat. Itu juga alasan Al-Ma'mun memindahkan hak
khalifah dari putranya kepada saudaranya ini. Apalagi lawan mereka dari pihak Bizantium dipimpin oleh seorang ahli militer dan strategi perang. Beberapa perlawanan yang dihadapi sang khalifah. A. Perlawanan dari Alawiyah dipimpin oleh Muhammad bin Qasim bin Umar bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Perlawanan itu segera dipadamkan. Pimpinannya ditawan. B. Al-Mu'tasim mengubah hukuman mati dengan hukuman penjara. Namun, pada suatu perayaan Hari Raya Idul Fitri, Muhammad bin Qasim melarikan diri dan sejak saat itu tak diketahui rimbanya. C. Bizantium yang beberapa waktu lalu mengalami kekalahan, kini bangkit kembali. Mereka mengincar Asia Kecil. Ia berhasil menghalau pasukan Islam dari daerah itu sampai ke bagian utara Irak dan menguasai kota Zabetra, kelahiran Al-Mu'tasim. D. Dalam penyerbuan ke kota itu, pasukan Bizantium membunuh para lelaki dan menawan anak-anak serta wanita, bahkan mencungkili mata dan memotong hidung serta telinga mereka. Wanita keturunan Bani Hashim berteriak memanggil-manggil nama Khalifah Al-Mu'tasim. Ketika berita itu sampai ke telinga sang khalifah, ia segera mengerahkan pasukannya. Pasukan Bizantium tak bisa bertahan. Mereka melarikan diri ke daerah Dasimon. Di sana berlangsung pertempuran sengit yang dalam sejarah dikenal dengan Perang Dasimon. Sisa-sisa pasukan Bizantium bersembunyi di benteng Amorium di Galatia, kota kelahiran Kaisar Theophilus. Namun akhirnya kota Galatia dihancur leburkan hingga rata dengan tanah. E. Di tengah segala kerusuhan itu, Al-Mu'tasim masih sempat membangun sebuah kota indah yang dikenal dengan nama Sarramanra, atau menggembirakan orang yang melihatnya. Lambat laun kota itu dikenal dengan nama Samara. Sejak saat itu, pusat pemerintahan dipindahkan ke kota Samara yang semula berada di Baghdad. F. Para ahli sejarah ada yang menyebutnya dengan Al-Mutsamim atau Sang Delapan. Karena ia sangat akrab dengan angka 8, Al-Mu'tasim menjabat khalifah ke-8 Bani Abbasiyah. Ia wafat dalam usia 38 tahun. Masa pemerintahannya menurut kalender Hijriah berusia 8 tahun, 8 bulan, dan 8 hari. Ketika wafat, ia meninggalkan 8 putra dan 8 putri. Al-Watsik Billah 842 sampai 847 Masehi. Khalifah dan penyair. Al-Watsik Billah disebut juga Abu Al-Qasim Al-Mu'tasim bin Ar-Rasyid. Al-Watsik dilahirkan pada 20 Sya'ban 190 Hijriah. Al-Watsik memiliki wawasan yang luas dan memiliki syair-syair yang indah. Ia menjadi khalifah berdasarkan wasiat ayahnya dan dilantik pada 19 Rabiul Awal 227 Hijriah. Dia memiliki suara yang bisa diubah menjadi 100 macam, ahli memainkan musik, serta ahli meriwayatkan syair dan kisah kasih. Al-Watsik meninggal dunia pada Rabu 24 Dzulhijjah 232 Hijriah di Samara. Pada 231 Hijriah, Al-Watsik mengirimkan surat kepada Gubernur Basroh, memerintahkannya untuk kembali menguji imam dan para muadzin tentang masalah Al-Quran yang dianggap makhluk. Dalam hal ini, dia melanjutkan pendapat pendahulunya yang menganggap Al-Quran itu makhluk. Ahmad bin Nasr Al-Khazai, seorang ahli hadis, dibunuh. Ia dibawa dari Baghdad menuju Samara dengan tangan diborgol. Al-Watsik bertanya tentang Al-Quran bukan makhluk. Ahmad bin Nasr juga ditanya tentang apakah Allah dilihat dengan mata kepala sendiri di hari kiamat atau tidak. Ahmad menjawab dengan sebuah hadis yang menyatakan bahwa Allah bisa dilihat. Pada tahun ini pula, Al-Watsik melepaskan tawanan muslim dari negeri Romawi sebanyak 1.600 orang. Ibnu Abu Dawud, tangan kanan Al-Watsik yang menjaga tahanan, berkata,
Barang siapa di antara para tawanan yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, lepaskanlah. Barang siapa yang menolak, biarkanlah dia tetap menjadi tawanan. Tobatnya Al-Watsik. Mengenai tobatnya ini, riwayat lain menyebutkan bahwa ada seorang laki-laki yang dibawa kepada Al-Watsik. Orang tersebut diborgol dengan besi sejak dibawa dari negerinya. Saat dihadapkan dengan Al-Watsik, saat itu pula Ibnu Daud hadir. B. Al-Watsik memerintahkan pembantunya agar menghadiahkan uang sebanyak 300 dinar kepada orang tersebut karena jawabannya yang cerdas. Ia berkata bahwa Rasulullah mampu untuk tidak menyerukan manusia kepada apa yang diketahuinya, sedangkan kalian tidak mampu. Dia memerintahkan pembantunya untuk mengantarkan kembali orang itu ke negerinya. Sejak itulah Al-Watsik tidak pernah menguji siapapun tentang kemaklukan Al-Quran. Ibnu Daud merasa terpukul. Sejak itu dia tidak mendapatkan posisi lagi. C. Laki-laki yang diborgol itu adalah Abu Abdurrahman Abdullah bin Muhammad Asrahmi, yang tak lain adalah guru Imam Abu Daud dan Imam Nasai, dua periwayat hadis yang terkenal. Kemunduran periode 1 Bani Abbasiyah. Awal kemunduran Bani Abbasiyah periode 1 dimulai pada Khalifah Al-Mu'tasim. Khalifah Al-Mu'tasim melakukan pemindahan pusat pemerintahan dari Baghdad ke Samara. Al-Mu'tasim memberi peluang besar kepada orang-orang Turki untuk masuk dalam pemerintahan. Keterlibatan mereka dimulai sebagai tentara pengawal. Lalu pada periode kedua, orang-orang Turki yang berada dalam masa pemerintahan Al-Mu'tasim mengambil alih kekuasaan. Selain itu, banyaknya tantangan dan gerakan politik yang mengganggu stabilitas juga menjadi salah satu faktor kemunduran Bani Abbasiyah. Tantangan tersebut berasal dari kalangan Bani Abbas sendiri maupun dari luar. Gerakan-gerakan itu seperti sisa-sisa Bani Umayyah dan kalangan intern Bani Abbas, gerakan Zindik di Persia, gerakan Syiah, revolusi Al-Khawarij di Afrika Utara, dan konflik antar bangsa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.